Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu para pejuang PPG tahun 2021. Kali ini kita akan membahas soal UP UKM PPG materi matematika itu pada bagian trigonometri. Kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu tangen 165 derajat ditambah tangen 15 derajat. Oke, kita selesaikan. Cara yang pertama, kita ubah tangen 165 derajat menjadi tangen 180 dikurang 15 derajat. Ini adalah rumus sudut berelasi. Sehingga tangen 165 derajat sama saja dengan negatif tangen 15 derajat. Karena tangen pada kurang kedua bernilai negatif, jadi hanya sin yang positif. Oke, kita masukkan. Kita ganti tangen 165 derajat dengan negatif tangen 15 derajat ditambahkan dengan tangen 15 derajat, berarti hasilnya adalah 0. Cara yang kedua, kita gunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ya, ini rumusnya. Tangen sudut A tambah B nanti juga sama dengan tangen A tambah tangen B per 1 dikurang tangen A kali tangen B. Atau kalau dia kurang berarti kita gunakan tanda yang di bawah. Kita cari tangen sudut 165 derajat itu sama dengan tangen 120 derajat ditambah 45 derajat. Berarti sama saja dengan tangen 120 tambah tangen 45 per 1 dikurang tangen 120 dikali tangen 45 derajat. Tangen 120 sama dengan negatif tangen 60, berarti tangen 60 itu adalah akar 3, berarti negatif akar 3 ditambah 1. 1 ini adalah tangen 45. Kemudian 1 dikurang negatif akar 3, berarti tadi tangen 120 dikali 1. Maka hasilnya adalah negatif akar 3 ditambah 1 per 1 ditambah akar 3. Oke. Begitu juga dengan tangen 15 derajat. Kita ubah menjadi tangen 45 dikurang 30. Nanti kita cari hasilnya adalah akar 3 kurang 1 per akar 3 tambah 1. Nah, setelah itu kita lanjut ke rumusnya, ke soalnya. Berarti tinggal kita jumlahkan. Oke, jumlahkan. Maka hasilnya adalah, karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dijumlahkan pembilangnya. Maka hasilnya adalah 0 per akar 3 tambah 1. Hasilnya adalah 0. Berarti sama dengan langkah dengan cara satu tadi. Kita lanjut. Soal yang kedua ditanya panjang AB. Panjang AB. Di sini diketahui BC-nya 2. Sudut C 15, sudut B-nya 30. Berarti kita dapatkan sudut A-nya adalah 135. Untuk kasus ini kita gunakan aturan sin karena ada sudut dan sisi di hadapannya. Kita buat perbandingannya. Aturan sin itu AB per sin C sama dengan BC per sin A. Maka untuk mencari AB, nanti tinggal kita kalikan BC per sin A dengan sin C. Kita cari dulu sin C dan sin A-nya. Oke. Sin sudut C berarti sin 15.
sama dengan sin 45 dikurang 30. Ya, untuk pengurangan selisih dua sudut pada sinus, rumusnya adalah di sin cos dikurang cos sin. Berarti sin 45 dikali cos 30 dikurang cos 45 dikali sin 30. Oke, tinggal kita masukkan. Sin 45 itu setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3 dikurang cos 45 setengah akar 2, kemudian sin 30 itu setengah. Setelah kita kalikan, setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dapatnya seperempat akar 6. Setengah akar 2 dikali setengah berarti seperempat akar 2. Nah, kita keluarkan seperempatnya, maka hasilnya adalah seperempat dikali akar 6 dikurang akar 2. Kemudian sin 135 atau sin sudut A tadi, berarti kita gunakan rumus sudut berelasi, sama saja dengan sin 180 dikurang 45. Nilainya adalah setengah akar 2. Baru kita masukkan ke aturan sin tadi. Jadi AB sama dengan, kita ganti BC nya dengan 2, sin A nya adalah setengah akar 2, sin C nya seperempat dikali akar 6 kurang akar 2. Oke, tinggal dikalikan. Oke, ini kita sederhanakan, ini jadi ini 4 kali seperempat berarti 1, maka tinggal di atasnya nanti akar 6 dikurang akar 2 per akar 2. Kemudian kita keluarkan akar 2 nya, maka tinggal di sini nanti akar 2 dikali akar 3 kurang akar 1 per akar 2. Akar 2 sama akar 2 berarti bisa kita coret, maka panjang AB itu sama dengan akar 3 dikurang 1. Oke. Untuk soal yang ketiga, diketahui segitiga ABC dengan AB-nya 8, BC 5, dan AC sama dengan 7. Tentukan nilai sin A. Kita buat ya. Ini AC 7, AB 8, BC 5. Pada kasus ini kita tidak bisa langsung menggunakan aturan sin, karena dia sisinya ada semuanya, berarti kita bisa menggunakan aturan cos. Di sini kita bisa mencari cos A, aturan cos untuk sudut A. Cos ya, patokan kita adalah sudut A nya, berarti rumusnya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali AC dikali cos A. Kita akan masukkan BC kuadrat berarti 5 kuadrat berarti 25, AB kuadrat berarti 8 kuadrat, hasilnya adalah 64, ditambah AC berarti 7 pangkat 2 9 dikurang 2 dikali AB nya 8 dikali 7 AC dikali cos A. Oke, kita operasikan. 64 tambah 49 berarti 113. 2 kali 8 kali 7 berarti 112 cos A. Ini sama saja dengan 112 cos A sama dengan 113 dikurang 25. Berarti 113 kurang 25 adalah hasilnya 88. Berarti 112 cos A sama dengan 88. Kita dapatkan nanti nilai cos A nya 88 per 112. Ini nanti sama-sama dibagi 8, maka dapat cos A nya 11 per 14. Nah, setelah dapat cos A, kita dengan mudah bisa mencari sin A. Kita gunakan segitiga siku-siku untuk membantu. Ini sudut A nya di sini. Kemudian
Berarti cos itu adalah sisi yang menghadap sudut dibagi dengan sisi miringnya atau hipotenusanya. Jadi adalah 11 dan hipotenusa atau sisi miringnya 14. Kita cari sisi di hadapan sudut, karena sini itu rumusnya adalah sisi di hadapan sudut bagi dengan sisi miringnya. Kita gunakan rumus Pitagoras. Berarti sisi yang panjangnya, sisi miringnya kita kuadratkan dikurang 11 kuadrat, maka dapat nanti akar 75. Kita sederhanakan menjadi 5 akar 3. Oke, dapat ya, sisi di hadapan sudut A itu adalah 5 akar 3. Berarti kita dapatkan sin A itu sisi di hadapan sudut 5 akar 3 per hipotenusa atau sisi miring 14. Sin A sama dengan 5 akar 3 per 14. Kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat, Budi bersepeda sejauh 4 akar 2 km ke arah barat laut, lalu 10 km ke arah timur, dan 12 km ke arah selatan. Berapa jarak titik awal dan akhir? Oke, biar mudah kita buat gambarnya. Misalkan titik yang merah ini titik awal. Kemudian Budi bersepeda ke arah barat laut, berarti barat laut ini di sebelah kirinya timur laut. Ya, sini. Kemudian dia bersepeda ke arah timur sejauh 10 km. Kemudian berlanjut ke arah selatan sejauh 12 km. Ini kita tandai dengan titik yang merah. Maka untuk memudahkan kita gunakan garis bantu di sini. Kita tarik garis tegak lurus. Maka di sini sudutnya adalah sudut siku. Kita sudah pasti ini 4, ini juga 4, karena ini 4 akar 2. Ini adalah segitiga sama kaki. Kemudian kita dapatkan di sini 6, karena ini sudah kita ambil 4, maka sisanya 6. Ini juga 4, ini 6, ini 8. Kenapa 8? Karena ini 4, jadi 12 kurang 4, hasilnya 8. Nah, setelah dapat, kita tidak perlu lagi mencari, berarti ini adalah sudah pasti 10. Jadi kita dapatkan jawabannya. Jarak titik awal dan akhir adalah 10 km. Lanjut. Soal nomor 5, cos X sama dengan 3/5, di mana X itu nilainya diantara 3π/2 dan 2π. Soalnya tentukan nilai dari sin X dikurang π/3. Berarti nilai X nya belum ada. Kita cari dulu. X itu lebih dari atau sama dengan 3π/2, atau dia kurang dari atau sama dengan 2π. Berarti X terletak pada kuadran yang keempat. 2π berarti 2 kali 180 ya. Ini 360. Ini 3π/2 berarti 270. Jadi X ini terletak antara sudut 270 dan 360 pada kuadran keempat. Pada kuadran keempat ini, cos bernilai positif dan sin bernilai negatif. Untuk memudahkan kita gunakan segitiga siku-siku. Kita buat sudut X-nya di sini. Tadi yang diketahui adalah cosnya berarti sisi yang menghadap sudut X dibagi dengan sisi miringnya atau hipotenusa. Ini cos. Maka ini pasti 4. Kemudian kita dapatkan sinnya adalah negatif 4/5. Kenapa negatif 4/5? Karena sudut X ini berada pada kuadran yang keempat. Setelah dapat sin X, baru kita masukkan ke soal. Soalnya adalah sin X dikurang π/3. Ini sama saja dengan
Ini rumus sudut selisih sudut. Ini adalah rumus sin untuk selisih sudut, berarti sin X dikali cos phi per 3 dikurang cos X dikali sin phi per 3. Tinggal kita masukkan nilainya. Sini ya. Sin X berarti negatif 45. Cos phi per 3 berarti cos 60 setengah dikurang cos X. Cos X tadi adalah 3/5. Sin phi per 3 berarti sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 atau akar 3/2. Oke, kita kalikan. Ini negatif 45 dikali setengah berarti negatif 4/10. Kemudian negatif 3/5 dikali akar 3/2 adalah 3 akar 3/10. Boleh kita keluarkan 1/10-nya. Tinggal di dalam kurungnya adalah 4 dikurang 3 akar 3. Oke, inilah hasilnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.